Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan di podcast atau video kali ini aku mau ngoceh-ngoceh lagi. Karena mendadak aku kangen untuk sharing dan ngoceh-ngoceh dengan kalian. Kali ini kita akan bahas tentang cakra. Bahas singkat sih, briefly. Walaupun mungkin pasti sudah banyak konten-konten bertebaran tentang cakra healing, tapi aku feeling aja pengen sharing sama teman-teman dan membagikan ya apa yang aku rasa bisa aku bagikan untuk mengedukasi dan jadi berkat buat siapapun yang mungkin membutuhkan. Teman-teman pasti udah pernah dengar dong, dan aku juga sudah sering bilang kalau segala hal yang ada di muka bumi dan alam semesta ini itu terbentuk dari energi. Everything is part of the energy. Tubuh kita, sel, bahkan atom, semuanya itu bagian dari energi. Sebetulnya, kata cakra itu kalau diterjemahkan artinya adalah roda. Dan pasti kalian juga sudah sering dengar ada 7, aku bisa bilang 7 layer atau 7 lapisan cakra yang notabene orang lebih kenal. Walaupun sebetulnya banyak. Dan tiap cakra itu punya frekuensinya masing-masing, sama seperti tiap hal, bahkan diri kita sendiri, dan setiap anything surround us itu punya vibrasi dan punya frekuensinya masing-masing. Anggaplah cakra itu sebagai mesin yang saling mengkoneksikan dan membantu proses mind, body, and soul atau spirit kita bekerja. Dan mereka saling terkoneksi satu sama lain melalui cakra ini. Ketujuh cakra yang orang sering kenal itu dimulai dari paling bawah. Lalu naik ke atas sampai ke puncak atas kepala. Kalau ketujuh cakra kita bisa berfungsi dengan maksimal, otomatis itu artinya body, mind, soul, and spirit kita, tubuh, jiwa, raga kita itu selaras. Setiap bagian dari cakra itu merepresentasikan fungsinya masing-masing. Dan sebetulnya sama sekali literally nggak bisa kalau kita hanya memfokuskan diri, misalnya aku cuma mau fokus ke heart chakra aja kak, supaya bisa cepat dapet jodoh. Atau aku mau fokus ke third eye chakra aja supaya intuisiku kuat. Atau aku mau fokus ke root chakra aja supaya bisa cepat manifesting uang. No, it doesn't work like that. And it will never be able to work like that too. Bukan gitu konsepnya sayang. Literally bukan begitu. Dan ketika kita misalnya mau cek cakra kita balance atau tidak balance, memang harus dimulai dari paling bawah, dari layer paling bawah, yaitu root chakra. Menurutku proses chakra healing atau chakra balancing itu adalah proses yang harus terjadi seumur hidup. Berapapun usia kita, apapun gender dan jenis kelamin kita, dimanapun kita berada. Karena nggak menutup kemungkinan nggak mungkin kita bisa menjalani hidup bebas tanpa masalah, atau aku bisa bilang obstacles, cobaan. Yang sebetulnya cobaan atau masalah ada itu untuk bantu kita semakin dekat lagi dengan proses transformasi kita yang sejati. Teman-teman yang pernah dengar juga nggak tentang istilah Kundalini Awakening? Nah, masalah-masalah yang kita hadapi atau interupsi dan gangguan yang kita hadapi nih, sebetulnya ada untuk membantu kita memaksimalkan proses growing, blooming, and developing. Tujuannya agar kita juga bisa semakin, aku bisa bilang mendekat, menjadi versi diri kita yang sejati, consciously, secara sadar. Mungkin kesannya sepele atau lebay buat kebanyakan orang. Tapi kita bisa cek apakah tubuh kita, pikiran kita, dan jiwa kita itu selaras atau tidak. Ketika ada masalah nih, kelihatan di dunia yang tangible realm, tubuh fisik kita, itu pasti bisa direpresentasikan atau bisa menjelaskan
Apakah ada cakra-cakra yang imbalance? Bisa banget. Teman-teman juga pernah dengar nggak kalau tubuh kita itu punya 3 layers atau 3 lapisan? Tubuh fisik dan 2 bagian tubuh non-fisikal. Tubuh fisik, tubuh mental, dan tubuh spiritual. Tubuh mental dan tubuh spiritual kita otomatis tidak kelihatan, dan itu bisa disebut sebagai energy body. Dan energy body ini itu sebetulnya melampaui tubuh fisik kita. Itu mengelilingi kita. Dan walaupun mungkin gak kelihatan, mungkin buat teman-teman yang bisa baca aura, kamu bisa sensing itu, dan kamu bisa melihat itu. Dan ketujuh cakra kita ini, mereka punya korelasi atau punya hubungan yang pasti erat dengan energy body kita, yaitu tubuh mental dan tubuh spiritual kita. Walaupun mungkin kita gak bisa lihat, tapi kita pasti bisa merasakan itu, kita bisa sensing itu, semua orang. Apalagi yang empaths, apalagi buat teman-teman yang sudah peka dan aware dengan kondisi tubuhnya dan dirinya sendiri. Karena tubuh energy body kita, tubuh energetik kita, itu pasti akan mencerminkan, lagi-lagi aku bilang, mencerminkan bukan hanya kondisi fisik kita, sehat atau tidak sehat, stabil atau tidak stabil, tapi juga kondisi mental dan kondisi spiritual kita, setiap individu. Dan lingkungan sekitar kita, orang-orang sekitar kita, dengan siapa kita berinteraksi dan apa yang kita lakukan, itu pasti mempengaruhi dengan sangat-sangat jelas energetic body kita, tubuh energetik kita. Pernah nggak kalian ngerasa, misalnya kamu masuk ke satu ruangan, terus kamu ngerasa nggak nyaman banget sama ruangan itu. Lalu setelah kamu cek and recheck, ternyata belum lama di ruangan itu misalnya ada kecelakaan, atau ada yang ribut, atau kamu ketemu sama teman kamu yang mungkin baru putus cinta, terus kamu ngerasa dia belum cerita, mungkin teman kamu belum cerita, tapi kamu ngerasa ini orang ini nggak, something's wrong, dan ternyata benar. Nah itu, tubuh energetik kalian saling mengirimkan pesan. Jadi kamu bisa sensing. Karena sesuatu hal yang imbalance dari tubuh energetik kita itu pasti munculnya dari masalah spiritual, yang nanti naik level atau terlihat di mental issues mostly, dan seringnya demikian. Lalu kelihatan juga pasti dampaknya di tubuh fisik kita. Dan energetic body itu bisa kita kontrol nggak? Bisa kita kendalikan? Bisa. Dengan apa? State of mind. Peaceful state of mind. Bagaimana cara kita juga mengelola pikiran kita dan mengelola mindset. Sepele, tapi proses tidak mudah, aku tahu. Dan tubuh kita itu menyerap segala hal dengan sangat mudah loh. Terutama energetic body. Anggaplah sponge, kita bisa menyerap itu dengan sangat mudah. Misal, kalau kamu kebanyakan berinteraksi atau kita kebanyakan berinteraksi dengan orang-orang yang sering mengeluh, sering galau, otomatis secara tidak sadar, informasi-informasi negatif dan energi negatif yang mereka transfer itu bisa kita serap. Dan terbentuk lagi jadi emosi-emosi negatif dan membentuk pola pikir atau mindset negatif juga yang kita pancarkan atau kita keluarkan dari diri kita. Dan itu sangat-sangat mempengaruhi bukan hanya tubuh energetik kita, tapi juga bisa memicu misalnya kesehatan kita menurun. Entah itu kesehatan fisik atau kesehatan mental. Karena kebanyakan penyakit itu biasanya sebelum mereka muncul atau termanifest di tubuh fisik, kita bisa ngerasain ada energetic imbalance. Dan tubuh energetik kita, tubuh mental dan tubuh spiritual kita itu yang sebetulnya akan menjembatani tubuh fisik kita dengan spiritual realm, the universe, God, whatever you wanna call it. Bagaimanapun kamu mau menyebut itu. Dan untuk kita bisa mengubah, aku sering bilang tentang ini, proses healing yang sejati itu bukan cuma proses healing yang terjadi di tubuh fisik, tapi terjadi memang dari tubuh mental dan tubuh emosional kita juga. Proses healing dan proses transformasi yang sejati itu dimulai ketika kita bukan hanya bisa mengubah aspek yang tangible tapi intangible juga. Kita harus bisa merubah aliran energinya dari dalam. Karena aku rasa energi itu, kalau kalian belajar coding atau kamu belajar banyak bahasa, energi itu sesuatu hal yang bisa kita jadikan sebagai language atau bahasa. Bahasa coding atau bahasa ya bahasa untuk berkomunikasi. Untuk tubuh kita, jiwa kita berkomunikasi dengan dunia ini. Untuk jiwa kita mengkomunikasikan apa yang dia betul-betul inginkan. Sama seperti aku tadi sudah bilang, cakra yang imbalance itu pasti terlihat
terlihat nyata. Dimulai dari kita bisa merasakan bedanya energetically, dan pasti ada perubahan hormon dalam tubuh manusia. Makanya sebetulnya ketika kita mau belajar tentang chakra atau chakra healing, this is not the type of knowledge yang kamu bisa earn atau kamu bisa dapatkan cuma untuk pamer sana sini, no. Ilmu yang kita bisa dapatkan ini, atau yang aku bersedia bagikan buat teman-teman ini, ketika kita bisa menggunakan itu dengan baik dan dengan bijaksana, kita bisa bukan hanya bisa merubah diri kita sendiri, tapi merubah realita. Everything surrounds us. Kalian pernah dengar nggak istilah when you want to change your reality, sometimes you need to start changing yourself from within. Ketika kamu mulai merubah realita hidup kamu, yang pertama-tama yang perlu kamu ubah itu adalah dirimu sendiri. Karena ketika kita bisa mengaktifasi dan menyeimbangkan semua cakra kita dengan maksimal, itu kita bukan cuma merubah diri, tapi kita juga bisa membagikan lebih banyak cinta, kebaikan, wisdom, cinta kasih ke alam semesta ini. Oke, tadi aku sudah bilang, semua saling terkait. Semua saling terkait. Dan cakra itu juga teraktivasi melalui energi. Dan energi itu ada dalam 3 bentuk. Vibrasi, suara, dan cahaya. Vibrasi itu adalah frekuensi yang paling, aku bisa bilang frekuensi yang paling cepat loh transfer sana sini. Dan vibrasi yang mengontrol ibaratnya operating system kehidupan. Semuanya itu, cahaya, suara, vibrasi ada di tubuh kita. Dan punya karakteristik atau punya ciri-ciri dan punya frekuensi uniknya masing-masing. Yang kita pancarkan dan bisa kita terima lagi. Ketika seseorang mampu untuk menjaga energinya mengalir di tubuhnya dengan stabil, trust me, itu pasti aliran energi dari tiap cakranya dalam diri dia juga stabil. Cakra tuh bisa kita lihat gak sih? Sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak. Karena sama seperti pikiran, ide, cinta, emosi, they're not something yang tangible kan, but we know they're there. Kita tahu mereka ada di sana, kita bisa merasakan itu. Nah, cakra yang pertama atau first chakra, aku bisa bilang ini adalah gerbang di mana sesuatu hal terbentuk atau terlahir. Identik dengan warna merah dan identik juga dengan survival instinct. Kalau teman-teman tertarik mungkin nanti untuk belajar lebih dalam lagi tentang cakra, stay tune. Karena coming soon aku akan launching kelas online di mana kalian bisa belajar secara individu tentang cakra healing. Mungkin kamu bisa langsung daftar atau mempelajari bundle atau semuanya, atau kamu bisa mempelajari satu persatu, step by step, semua cakranya satu persatu. Dari cakra pertama sampai ke 7. Termasuk tentang Kundalini Awakening juga. Tapi stay tune, pasti aku akan informasikan kapan tanggal launchingnya. Nah, cakra pertama itu identik dengan kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Kebutuhan basic lah, basic needs, yang sifatnya instinctual. Misalnya untuk makanan, kebutuhan untuk survive, seks. Yang sifatnya itu sebetulnya it's unconsciously, secara tidak sadar, kita tahu kebutuhan itu ada di situ. Kebutuhan kita untuk merasa aman. Dan first chakra itu mulai bertumbuh atau mulai berkembang dalam diri seorang itu ketika dia sebetulnya juga masih dalam kandungan ibunya. Seseorang yang memiliki first chakra atau root chakra yang stabil, cenderung dia bisa memiliki rasa cinta dan kesadaran yang besar akan hidupnya, rasa cinta pada hidupnya, mampu menjaga dirinya, memenuhi kebutuhan dirinya, entah itu kebutuhan nutrisi atau kebutuhan yang memang bisa membuat dia merasa aman. Termasuk di sini ada kaitan tentang materi juga, uang juga. Anything that makes us feel safe, itu kuncinya. Itu keywordnya, safety.
Tapi kalau misalnya root chakranya imbalance, seseorang itu mungkin mudah merasa insecure, khawatir, tidak punya rasa percaya diri yang besar ke dirinya sendiri atau ke tubuhnya, ke hidupnya, bahkan ke Tuhan dan ke semesta. Dan ketika ini imbalance, itu ujung-ujungnya bisa mengarah atau mengakar ke masalah tentang rasa aman, keserakahan, sexuality issues. Bisa banget. Lalu yang kedua, atau yang warnanya orange, notabene orange, ini identik dengan tempat di mana tubuh kita menyimpan energi, menyimpan rasa percaya diri, atau sakral chakra. Sakral chakra itu menyimpan ibaratnya fuel atau bensin untuk kita berjalan maju. Ketika seseorang first chakranya sudah terpenuhi, second chakra atau sakral chakra ini berfungsi sebagai bensin yang menyalakan mesin untuk memastikan tubuh fisik kita siap tidak untuk berjalan maju, untuk mengejar apa yang kita mau dengan full strength and wellness, dengan penuh kekuatan dan kesadaran. Ketika seorang memiliki sakral chakra yang balance, otomatis dia bisa consciously pursuing dengan sadar dan dengan berani, dengan kondisi mental dan fisik yang stabil untuk mengejar apa yang dia mau. Tapi kalau misalnya imbalance atau tidak stabil, orang itu cenderung akan merasa seakan gampang goyah atau tidak percaya dengan kapasitasnya. Dan biasanya mental issues juga tercipta di sini. Atau masalah kesehatan mental juga triggernya di sini. Pemicunya di sini. Yang ketiga, atau solar plexus. Solar plexus chakra ini identik dengan mirip warna matahari. Kuning, shining, shimmering, splendid, dan ke orange-orangean. Third chakra atau solar plexus chakra ini identik dengan chakra yang merepresentasikan desires, purpose, dreams, goals. Ketika kita sudah punya energi dan tenaga, dan kita sudah merasa aman dengan kapasitas kita, kemampuan kita, chakra ketiga ini mengelola dan mengontrol tentang kreativitas dan rasa percaya diri kita. Karena ibaratnya sebelum kita yakin kita bisa menciptakan suatu hal atau menggunakan rasa aman dan rasa tenaga yang kita miliki itu untuk menciptakan suatu hal, kita harus tahu bahwa kita mampu. Makanya banyak orang, aku bisa bilang banyak orang yang minderan, sebetulnya itu pasti dapat dipastikan dia punya masalah besar di solar plexus chakranya. Atau punya isu tentang rasa percaya diri. Ibaratnya dengan rasa aman dan tenaga yang mereka punya, mereka mampu untuk menaklukkan dunia. Next, the fourth chakra atau the heart chakra, yang memang identik dengan warna biru kehijau-hijauan toska, di mana heart chakra ini mengontrol tentang pikiran dan emosi, mostly emosi. Yang mengontrol atau mengelola tentang bagaimana kita bisa menghadapi dunia dengan energi cinta tanpa syarat, unconditional love. Bagaimana kita bisa mengkoneksikan diri kita dengan sama makhluk hidup dan sama manusia. Ini sangat-sangat mengontrol emosi. Emosi yang bukan hanya berdasarkan ego atau nafsu saja. Supaya kita bisa membangun, kata kuncinya adalah connection dengan orang lain. Dan biasanya memang orang yang heart chakranya block itu karena dia masih punya emotional wounds atau luka emosional yang belum dia sadari. Triggernya apa? Pasti chakra-chakra sebelumnya juga imbalance. Aku tidak akan menghakimi siapapun. Aku yakin banget pasti at some point in our life, pada suatu titik dalam hidup kita, pasti kita pernah mengalami yang namanya chakra blockage atau chakra imbalance. Entah itu semuanya atau salah satu. Dan aku juga pernah tiba di titik itu, gak mungkin enggak. Lagi-lagi aku bilang,
proses chakra balancing dan chakra healing itu pasti akan berlangsung seumur hidup. Seseorang yang bisa menyeimbangkan heart chakranya, cenderung dia bisa melihat dunia dari perspektif positif dan penuh cinta tanpa syarat. Keywordnya adalah unconditional love. Lalu selanjutnya, the fifth one atau chakra yang kelima itu adalah throat chakra yang identik dengan warna biru, dan juga merepresentasikan tentang rebirth, renewal, transformation. Karena fifth chakra atau throat chakra ini identik dengan kebutuhan kita dan kapasitas kita untuk mengekspresikan diri dengan suara, dengan perkataan. Dan kalian ada yang pernah dengar nggak? Kita sebetulnya terlahir 3 kali dalam hidup. Yang pertama terlahir melalui si first chakra, yang kedua terlahir melalui fifth chakra, dan yang ketiga melalui seventh chakra. Oke, dari first chakra kita terlahir sebagai physical being. Sedangkan melalui fifth chakra atau throat chakra kita terlahir dengan mengekspresikan diri. We're voicing ourselves to the world. Karena orang yang throat chakranya block, cenderung dia takut untuk mengekspresikan diri, takut buat berkomunikasi, dan seringnya takut buat bersosialisasi. Karena lagi-lagi chakra-chakra sebelumnya pasti imbalance. Lalu proses terlahir kembali yang terakhir itu ada di seven chakra, di mana kita sebetulnya sudah memenuhi segala proses perjalanan panjang, balancing dan stabilizing chakra-chakra sebelumnya, dari first ke sixth sampai ke seventh, di mana kita aware dan consciously kita sadar kita memiliki koneksi yang erat dengan semesta. Biasanya perkembangan atau aktivasi spiritual seorang memang dimulai di fifth chakranya. Aku akan bahas ini lebih dalam lagi di materi tentang chakra healing. Aku yakin mungkin pasti akan bermanfaat buat siapapun yang merasa butuh nanti sih. Jangan lupa daftar ya, kalau kamu merasa tertarik. Dan last but not least, yang terakhir. Oh, belum. What did I say yang terakhir? Keenam. Chakra keenam itu ada third eye chakra yang memang identik dengan warna ungu, biru, very defined, very soothing gitu loh menurutku warnanya. Third eye chakra ini atau chakra keenam kita itu identik dengan intuisi, dimana biasanya ini adalah program atau aspek bagian dari si operating system diri kita, tubuh kita, untuk membantu kita melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Aku nggak ngomongin di sini sebagai hantu, setan atau gimana, tapi it enables us to see anything that's greater and bigger and beyond what we can see in the physical tangible realms. Apapun yang kita bisa lihat dengan kedua mata fisik kita. Contohnya apa? Intuisi, feeling, atau sixth sense. Orang sering bilang juga sixth sense, atau psychic abilities, psychic talents, telepathic abilities juga bisa. Fungsi dari chakra atau third eye chakra ini sebetulnya untuk membantu kita memahami apa yang tubuh fisik kita tidak bisa memahami itu. Informasi-informasi yang mungkin kita bisa dapatkan itu dari insting, dari feeling, dari intuisi. Tujuan atau fungsi keberadaan sixth chakra itu untuk membuka persepsi manusia, setiap individu, ke ranah yang lebih luas lagi. And last but not least, finally, oh my god, karena jujur aku gak duga video ini atau materi ini dan konten ini bisa lebih dari 20 menit. But anyways, the last part atau chakra ketujuh itu adalah crown chakra, aka the heaven's gate. Yang tadi aku bilang tempat dimana kita terlahir untuk yang ketiga kalinya.
Dan kita bisa mengkoneksikan diri kita dengan energi semesta yang sebetulnya limitless, endless, tidak terbatas. The seven chakra atau crown chakra itu identik dengan warna ungu, deep purple, yang merepresentasikan completion atau royalty. Crown chakra ini juga puncak, lokasinya di puncak kepala kita. Ketika seorang memiliki crown chakra yang sehat, itu dapat diindikasikan dengan dia memiliki kebijaksanaan yang besar, level kebijaksanaan yang tinggi. Tapi kalau misalnya imbalance, cenderung dia mungkin merasa kesulitan untuk mendapatkan inspirasi. Atau mudah merasa sendirian, mudah merasa seakan dia jauh dari koneksi dengan Tuhannya atau penciptanya, bahkan tidak mengenal dirinya sendiri. Bisa jadi juga malah apatis. Proses kita berkenalan dengan diri atau chakra balancing dan chakra healing itu, lagi-lagi aku ingatkan, ini adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Dan pasti tidak bisa cuma dipilih kita mau fokus ke yang mana, tapi yang lain diabaikan. Sama sekali tidak bisa. Dan ini akan terasa seperti kita motong bawang. Dan prosesnya itu pelan-pelan, layers by layers. Tujuannya apa? Untuk membantu kita bisa ada petir. Untuk membantu kita bisa menjadi bagian dari oneness, kesatuan with the divine, with the universe, consciously, dengan sadar. Oke, aku rasa cukup sekian ocehanku kali ini. Silakan dicatat kalau kamu merasa butuh, dan silakan save video ini atau podcast ini kalaupun kamu merasa aku mau denger lagi deh. It's okay, it's free. Dan stay tune untuk konten-konten lainnya yang bisa aku bagikan, entah sebagai Lucian Prestige atau sebagai Stephanie. Termasuk stay tune. It's really in the process. I mean, I'm in the middle of making it now. Terkait kelas online chakra healing. Anyways, terima kasih sudah mendengarkan. I'll see you when I see you. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.